Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khawaliatun Nabilatul Zahra dengan NIM 2112100081, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 4, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum, mulai dari pengertian implementasi kurikulum, tahapan implementasi kurikulum sebuah proses pengembangan kurikulum, dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama ada pengertian implementasi kurikulum. Implementasi di sini adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Dan ada juga kurikulum. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik. Jadi, implementasi kurikulum yaitu penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik pengembangan intelektualnya, emosionalnya, serta fisiknya. Namun, adapun menurut para ahli yaitu Shaylor dan Alexander, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Majid, mengemukakan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses menerapkan rencana kurikulum atau program dalam bentuk pembelajaran, melibatkan interaksi siswa dengan guru dan dalam konteks persekolahan. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan implementasi kurikulum. Tahapan implementasi kurikulum terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu menjadikan perencanaan sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga ada tahap evaluasi, merupakan proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Dan pembahasan selanjutnya adalah implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Implementasi kurikulum membutuhkan kemampuan dan keaktifan guru dalam menciptakan berbagai macam kegiatan yang telah diprogramkan. Dalam implementasi kurikulum, pengelola satuan pendidikan belum melakukan peninjauan secara berkala untuk mengetahui apakah dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan yang dituangkan dalam bentuk materi pelajaran dan metode penyampaiannya telah sesuai. Juga masih mengabaikan kegiatan analisis dengan menyusun rencana pembelajaran dengan menentukan model serta mengatur strategi pembelajaran untuk diimplementasikan ke dalam PBM. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum terdapat 6 faktor, yaitu yang pertama, faktor perencanaan, yang kedua, faktor substansi atau isi kurikulum, dan yang ketiga, faktor pendidik. Yang keempat, faktor iklim dan budaya sekolah. Yang kelima, faktor sarana dan prasarana.
Dan yang terakhir adalah faktor peran kepala sekolah. Yang pertama ada faktor perencanaan, yaitu implementasi kurikulum membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas mengenai bagaimana organisasi dan mekanisme implementasi. Tahapan-tahapan implementasi, kegiatan apa yang harus dilakukan dalam setiap tahapan itu, kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang harus bertanggung jawab dalam setiap tahapan dan setiap kegiatan, kebutuhan logistik apa yang diperlukan, serta berapa sumber daya dan biaya yang diperlukan. Yang kedua, faktor substansi atau isi kurikulum, yaitu dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti yang pertama, apakah memiliki kejelasan, baik tujuan, pendekatan, dan ataupun tata kelolanya. Dan yang kedua, realistik dan relevan sehingga memperkuat kontekstualitas implementasinya. Dan yang ketiga, kerangka konseptual yang mendasar pengembangan kerangka isi konseptual bahan ajar. Neusted mengemukakan beberapa faktor substansi kurikulum, seperti yang pertama, errors in the construction of the document. Yang kedua, content error. Dan yang ketiga, inappropriate content. Faktor pertama adalah kelemahan dalam konstruksi kurikulum, baik perencanaan maupun pengembangannya. Faktor yang kedua adalah kesalahan dalam hal isi kurikulum, yaitu dapat menyebabkan anak menerima materi yang tidak standar dan akan berimplikasi pada kemampuan anak untuk kompetitif. Sedangkan faktor ketiga adalah kesesuaian isi kurikulum, yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan inteligensi, sosial, dan moral anak. Yang ketiga ada faktor pendidik. Altier menyebutkan 3 faktor penting dari guru sebagai faktor-faktor yang membatasi implementasi kurikulum, yaitu yang pertama, competencies and attitude, dan yang kedua, decision making participation, dan yang ketiga, quality of collegial relationship. Ketiga faktor yang dikemukakan Altier menunjukkan pada kompetensi, baik kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, maupun kompetensi sosial. Dan yang keempat ada faktor iklim dan budaya sekolah, yaitu inovasi-inovasi baru dapat mencakup, yaitu tema-tema yang diusung, tata kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan dan isi kurikulum, dan atau sistem penilaian. Inovasi membutuhkan perubahan dalam pola pikir, sikap, dan juga iklim serta budaya sekolah, sehingga guru dalam tugas kesehariannya membutuhkan perubahan mindset atau perubahan cara berpikir dan sikap terhadap pendekatan pembelajaran yang ilmiah, yang mengedepankan aktivitas belajar secara ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Untuk itu, iklim sekolah harus diciptakan dan dibangun sehingga memberi ruang terbentuknya sikap dan perilaku ilmiah dalam proses pembelajaran. Yang kelima, ada faktor sarana dan prasarana. Dalam implementasi kurikulum baru, sarana dan prasarana terdiri atas yang pertama, buku pelajaran, yang kedua, laboratorium peralatan, dan bahan yang harus tersedia dalam rasio yang mencukupi dan yang memenuhi standar mutu minimal laboratorium. Dan yang ketiga, ketersediaan berbagai media pembelajaran, baik jenis, bentuk, maupun model, yang mana media-media pembelajaran tersebut dapat berupa media cetak, elektronik, maupun media berbasis lingkungan sekolah. Dan yang keempat, aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana oleh peserta didik dan pendidik. Dan yang keenam, ada faktor peran kepala sekolah, yaitu fungsi manajerial kepala sekolah mencakupi fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan.
Dimba mengemukakan 5 aspek penting dari peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum, yaitu yang pertama, kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisir kegiatan pengembangan, seperti in-service training programs, workshop, staff development, meetings, and by inviting experts. Dan yang kedua, mengembangkan strategi implementasi yang beragam untuk membimbing guru. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan pengguna stakeholders dalam menata kelola perubahan kurikulum. Dan yang keempat, melibatkan stakeholders dalam manajemen implementasi. Dan yang kelima, melibatkan orang tua dalam implementasi. Jadi, kesimpulannya adalah implementasi kurikulum adalah pelaksanaan kurikulum yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan implementasi kurikulum juga memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu faktor perencanaan, faktor substansi atau isi kurikulum, faktor pendidik, faktor iklim dan budaya sekolah, faktor sarana dan prasarana, dan yang terakhir faktor peran kepala sekolah sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.